Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami akan mempresentasikan terkait laporan dari kuliah kerja lapangan. Nah, sebelum itu yang terhormat Bapak Adil Mubarak, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kerja lapangan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, serta teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Nah, kami akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan kerja lapangan yang telah kami laksanakan di BKPSDM Kota Padang pada bulan Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung di lingkungan instansi pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Laporan ini berisi rangkuman aktivitas kami selama KKL termasuk hasil observasi, temuan lapangan, serta analisis yang telah kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan tersebut. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alvarian Victoria Ramadana dengan NIM 2304228 dan rekan saya. Saya Intan Nurjatna, nomor NIM 2304246. Saya Lutfa Rana Nabila dengan NIM 2304252. Saya Indah Septiulandari dengan NIM 2304245. Saya Jirinul Ramadan dengan NIM 2304292. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya telah memperkenalkan diri. Baik, saya akan menampilkan hasil dokumentasi kami terkait dari kuliah kerja lapangan kami pada bulan Mei. Nah, jadi di sini adalah dari dokumentasi kami ambil terkait tentang pemanfaatan sistem informasi manajemen pada BKPSDM. Nah, pada bulan Mei 2025. Kami juga turut berterima kasih kepada pihak BKPSDM telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKL pada BKPSDM Kota Padang. Nah, baik, mungkin langsung saja kita masuk kepada inti presentasi kita pada hari ini. Itu presentasi akan dimulai dari saya sendiri terkait tentang laporan dari KKL pada bulan Mei. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Alvarian Victoria Ramadana dengan NIM 2304228. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kuliah kerja lapangan saya pada bulan Mei 2025 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Adil Mubarak SIP MSI. Nah, pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam mendukung kinerja BKPSDM Kota Padang yang saya fokuskan pada evaluasi sistem informasi kinerja daerah pada aparatur dan penghargaan. Nah, pada di sini kita bisa melihat bahwasannya rumusan masalah yang saya ambil itu terkait tentang bagaimana pemanfaatan SIKD di BKPSDM Kota Padang. Yang kedua ada apa keunggulan dan kendala implementasi dari SIKD. Yang sebenarnya ada sejauh mana efektivitas SIKD dalam evaluasi dan penghargaan. Landasan teori yang saya pakai yaitu sistem informasi manajemen menyediakan informasi manajerial menurut Loudon dan Loudon 2016. Yang kedua ada efektivitas organisasi, capaian tujuan efisiensi menurut Sturge 1977. Yang ketiga ada evaluasi sistem informasi model Delon dan McClellan pada tahun 2003. Yang keempat ada good governance, transparansi dan akuntabilitas, serta yang terakhir ada pengelolaan kinerja evaluasi berkelanjutan dari Armstrong 2009. Nah, apa sih kerangka pemikiran? Nah, yang pertama SIKD, itu sistem informasi kinerja daerah sebagai bagian dari sistem informasi manajemen. Yang kedua, input, proses, output, yang menghasilkan sebuah penggunaan, pengelolaan, serta hasil kinerja. Yang ketiga, ada efektivitas yang dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kompetensi pengguna. Pemanfaatan SIKD ini. Yang pertama itu mencatat, memantau, dan mengevaluasi kinerja ASN. Yang kedua memudahkan penyusunan laporan dan keputusan berbasis data. Yang terakhir ada transparansi ASN, bisa meninjau capaian sendiri. Apa sih tantangan dan implementasinya? Nah, yang pertama itu keterbatasan literasi digital ASN senior, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan yang terakhir ada kebutuhan pelatihan dan pendampingan.
Dalam keunggulan SIKD ini, yang pertama ada efisiensi proses pengumpulan dan analisis data. Yang kedua ada kualitas informasi akurat dan real time. Dan yang terakhir ada transparansi, penilaian, dan integrasi antar unit kerja. Apa sih efektivitas dari SIKD ini? Nah, SIKD ini terbukti efektif dalam mendukung evaluasi dan pengelolaan kinerja ASN di lingkungan BKPSDM Kota Padang. Sistem ini mempermudah proses pencatatan dan pemantauan serta pelaporan kinerja secara digital dan terstruktur, sehingga mengurangi potensi manipulasi data serta meningkatkan transparansi. Dengan data yang tersaji secara real time, pimpinan dapat mengambil keputusan yang lebih objektif dan cepat. Selain itu juga ada keterkaitan antara hasil penilaian kerja dan pemberian tunjangan dengan menciptakan dorongan bagi ASN untuk bekerja lebih optimal. Nah, dalam analisis teoritis, pemanfaatan SIKD ini dalam mendukung kinerja ASN di BKPSDM Kota Padang selaras dengan konsep-konsep dalam teori sistem informasi, manajemen, dan efektivitas organisasi. Menurut Delon dan Mchellan, kualitas sistem informasi dan layanan menjadi faktor utama dalam kesuksesan implementasi sistem informasi. Ketiganya tercermin dalam SIKD yang mampu menyediakan data-data real-time dan mendukung pengambilan keputusan. Dari perspektif teori efektivitas organisasi, menurut Sturge, penggunaan SIKD meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi hasil yang merupakan indikator organisasi yang efektif. Nah, dari sudut pandang good governance, sistem ini mendorong transparansi dan partisipasi ASN dalam penilaian kinerja dan menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih terbuka dan profesional. Nah, jadi kesimpulannya, dapat kita ambil bahwa berdasarkan hasil observasi dan analisis kami, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi e-kinerja daerah SKD di BKPSDM Kota Padang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja ASN. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses penilaian dan pelaporan, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas kerja. SKD ini memungkinkan evaluasi kinerja berbasis data yang objektif, serta menciptakan hubungan yang kuat antara hasil kerja dan pemberian tunjangan kinerja. Nah, meskipun masih ditemukan beberapa hambatan teknis dan keterbatasan literasi digital, secara keseluruhan SIKD ini menjadi instrumen penting dalam mendukung birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan berorientasi hasil. Mungkin cukup sekian presentasi pemaparan dari hasil laporan kuliah kerja lapangan saya terkait tentang evaluasi sistem informasi e-kinerja daerah pada aparatur dan penghargaan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan presentasi hasil kuliah kerja lapangan, boleh teman-teman yang ingin menampilkan dipersilakan. Saya akan menyampaikan hasil laporan kuliah kerja lapangan terkait tentang peran sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD di BKPSDM Kota Padang. Untuk yang pertama itu terkait tentang latar belakang. Seiring dengan kemajuan besar teknologi informasi dan komunikasi TIK, pemerintah Indonesia terus melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi telah menjadi pilar penting dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis data. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana implementasi SIPD di BKPSDM Kota Padang. Yang kedua, apa saja peran dan manfaat SIPD dalam menunjang kinerja BKPSDM yang dihadapi dalam penerapan SIPD di lingkungan BKPSDM. Sebenarnya itu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan SIPD di BKPSDM Kota Padang. Yang kedua, mengetahui peran dan manfaat SIPD dalam mendukung kegiatan kepegawaian dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi tentang serta memberikan saran perbaikan terhadap pemanfaatan SIPD. Untuk landasan teorinya, yang pertama di sini saya menggunakan teori good governance, yang kedua konsep e-government, yang ketiga teori sistem sosioteknis Lewitt 1965, selanjutnya itu model MacLeod, sistem informasi manajemen, dan yang terakhir yaitu teknologi acceptance model atau TAM dari Davis 1989. Selanjutnya itu tentang lokasi dan waktu. Untuk lokasi itu kami laksanakan di BKPSDM
atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang, Jalan Bakindo Aziz Chan, nomor 1, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk waktunya itu pelaksanaan observasi dijadwalkan pada bulan Mei 2025 dengan durasi pelaksanaan selama kurang lebih 1 minggu. Waktu ini dipilih agar peneliti dapat melakukan wawancara dan observasi langsung secara optimal terhadap implementasi sistem di lapangan. Untuk hasil yang pertama itu implementasi SIPD di BKPSDM Kota Padang. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD telah diterapkan secara menyeluruh di BKPSDM Kota Padang sebagai platform utama dalam pengelolaan kepegawaian. SIPD mencakup perencanaan, kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pelaporan kinerja hingga evaluasi manajemen SDM secara digital dan terintegrasi. Penggunaan SIPD meningkatkan efektivitas tata kelola data ASN dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Operator dan staff teknis yang telah dilatih bertanggung jawab atas pengelolaan data dan pelaporan. SIPD juga digunakan secara strategis dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis data, real, dan penilaian kinerja yang transparan. Implementasi ini menjadi langkah penting dalam digitalisasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang profesional serta efisien. Selanjutnya itu tentang peran dan manfaat SIPD dalam mendukung kinerja BKPSDM. Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD berperan penting dalam mendukung kinerja BKPSDM Kota Padang dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi data ASN. SIPD mempermudah proses administrasi seperti SK mutasi dan penilaian kinerja serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang objektif dan transparan. Selain itu, SIPD mendukung prinsip good governance melalui transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi pelaporan kinerja ASN secara sistematis. Secara keseluruhan, SIPD menjadi alat strategis dan modernisasi manajemen SDM dan peningkatan kapasitas kelembagaan BKPSDM. Dan yang terakhir yaitu kendala dalam penerapan SIPD. Pelaksanaan SIPD di BKPSDM Kota Padang menghadapi beberapa kendala utama, yaitu keterlibatan infrastruktur TIK, seperti akses internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang belum memadai. Selanjutnya itu kesenjangan kompetisi SDM, yaitu literasi digital dan penguasaan sistem yang masih rendah, serta koordinasi lintas unit kerja yang belum efektif. Selain itu, masih ada pegawai yang memandang SIPD sebagai beban tambahan, bukan sebagai alat strategis. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan lanjutan, penguatan koordinasi antar unit, dan pembangunan budaya kerja yang adaptif terhadap transformasi digital. Kesimpulan, SIPD di BKPSDM Kota Padang mendorong tata kelola kepegawaian yang modern dan transparan melalui digitalisasi data ASN. Sistem ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas layanan kepegawaian, meski menghadapi tantangan seperti infrastruktur TIK yang terbatas dan rendahnya literasi digital. Keberhasilan SIPD bergantung pada kesiapan SDM dan komitmen institusi. Dengan dukungan yang tepat, SIPD berpotensi menjadi fondasi manajemen kepegawaian yang profesional dan berbasis kinerja. Sekian pelaporan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Hijri. Untuk laporan hasil kuliah kerja lapangan selanjutnya, yaitu kami minta dari Indah Septiwulandari. Kepada Indah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu materi dari saya, pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam mendukung kinerja BKPSDM Kota Padang, yaitu Organizing Sistem Informasi ASN. Untuk materinya yaitu yang pertama, pengertian organizing dalam sistem informasi ASN, yaitu pengertian organizing dalam sistem informasi ASN. Organizing dalam sistem informasi ASN mengacu pada penataan dan pengolokasian sumber daya manusia, teknologi, data, dan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategis terkait pengelolaan informasi aparatur sipil negara atau ASN. Ini bukan hanya tentang membuat struktur organisasi, tetapi juga tentang mencapai
mekanisme dan proses yang memungkinkan sistem informasi berfungsi optimal untuk mendukung kinerja ASN. Dalam organizing penting dalam sistem informasi ASN yaitu ada 3, peningkatan akuntabilitas, adaptasi terhadap perubahan, yang ketiga yaitu peningkatan kualitas data, yang peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap komponen sistem informasi, struktur yang fleksibel dan proses yang terdefinisi dengan baik dan memungkinkan sistem informasi untuk beradaptasi dengan perubahan, penataan yang baik. Pengembangan kompetensi ASN adalah sebuah upaya strategi untuk memastikan bahwa setiap PNS memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi jabatannya. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi kepegawaian. Sistem informasi ASN harus didukung oleh struktur organisasi yang jelas seperti unit kerja khusus pengelolaan, SIM PKG, atau sistem informasi ASN lainnya. Yang selanjutnya yaitu tugas dan wewenang dalam sistem informasi ASN dibagi yaitu yang pertama, ASN atau pegawai bertugas mengisi, memperbarui, dan menjaga keakuran data. Yang selanjutnya hasil dari wawancara yaitu pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam mendukung kinerja BKPSDM Kota Padang. Pemanfaatan SIM dalam ini benar-benar telah menjadi game changer bagi BKPSDM Kota Padang dalam pengelolaan ASN. Dampak yang paling terasa adalah efisiensi dan akurasi data kepegawaian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indah atas laporan kuliah kerja lapangan pada bulan Mei 2025. Untuk selanjutnya yaitu Pengembangan sumber daya manusia memiliki peran penting dan memastikan kinerja birokrasi yang baik. Namun kompleksitas tugas kepegawaian seperti perencanaan dan pengelolaan data ASN menjadi tantangan jika tidak didukung sistem yang baik. Pengelolaan data manual bisa menyebabkan inefisiensi dan kesalahan administrasi. Mengenai pengertian dari kepegawaian, menurut Mardiasmo 2011 adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk memastikan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan menambahkan imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Mengenai implementasi pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data kepegawaian di BKP SDM Kota Padang, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data kepegawaian di BKP SDM Kota Padang dengan mengintegrasikan data secara terpusat dan terstruktur, sehingga memungkinkan akses data yang lebih cepat dan akurat. Dengan SIM, pengelolaan data pegawaian menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pegawai dan masyarakat. Sistem informasi manajemen juga dapat membantu mengotomatisasi proses pengelolaan data, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kemampuan analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Mengenai sistem informasi manajemen yang memfasilitasi fungsi aktuating dalam hal monitoring kinerja kepegawaian secara objektif, di mana dapat memfasilitasi fungsi aktuating dalam hal monitoring kinerja kepegawaian secara objektif dengan menyediakan data yang akurat dan terkini tentang kinerja kepegawaian. Melalui sistem informasi manajemen, data kinerja kepegawaian dapat dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja kepegawaian secara objektif dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, dapat menetapkan standar kinerja yang jelas dan mengukur kinerja pegawai berdasarkan standar tersebut.
Kesimpulannya, SIM ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dan data kepegawaian di BKPSDM. Dengan mengintegrasikan data secara terpusat dan terstruktur, sistem informasi manajemen memungkinkan akses data yang lebih cepat dan akurat. Hal ini membuat pengelolaan data kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan kualitas pelayanan sebagai pegawai dan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Rudiatna telah memaparkan hasil dari observasi kuliah kerja lapangan pada bulan Mei 2025. Nah, untuk yang terakhir itu laporan dari Lutfar Rahman Nabila terkait dari hasil kuliah kerja lapangan pada bulan Mei 2025. Baik, terima kasih kepada Alfa. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam mendukung kinerja BKPSDM Kota Padang dengan fokusnya pada pengawasan terhadap implementasi aplikasi My ASN untuk penilaian kinerja ASN. Next. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tuntutan era digital yang menuntut birokrasi untuk beradaptasi. BKPSDM sebagai lembaga yang membina ASN telah menerapkan aplikasi My ASN untuk mendigitalisasi proses penilaian kinerja. Namun efektivitas aplikasi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM, infrastruktur, serta pengawasan. Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana aplikasi ini benar-benar digunakan dan berdampak dalam mendukung kinerja ASN. Next. Penelitian ini menjawab 4 hal utama yang bagaimana pemanfaatan My ASN, kemudian sejauh mana mendukung kinerja ASN, kemudian bagaimana mekanisme pengawasannya, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan di BKPSDM Kota Padang. Next. Next. Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah, yaitu mengetahui pemanfaatan My ASN, mengevaluasi dukungannya terhadap kinerja ASN, mekanisme pengawasan, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama implementasinya. Kemudian masuk ke kajian teori. Next. Dalam kajian teori, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan manajerial. Di sini My ASN menjadi alat manajemen berbasis teknologi. Next. Kemudian kinerja aparatur sipil. Kinerja ASN dilihat sebagai hasil kerja berdasarkan tanggung jawab, profesionalitas, dan kontribusi terhadap pelayanan publik. Kinerja ini juga dipengaruhi oleh faktor individu maupun organisasi. Next. Selanjutnya. Kemudian ada aplikasi My ASN. My ASN ini adalah aplikasi dari BKN yang menyediakan layanan kepegawaian digital, termasuk pengisian SKP, pemantauan kinerja, dan fitur notifikasi. Proses login dan update data menjadi bagian dari rutinitas administrasi ASN. Selanjutnya, next up. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan di sini didefinisikan sebagai proses
memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dalam konteks ini digunakan teori kontrol manajemen, teori agensi, dan teori sumber daya untuk menjelaskan bagaimana SIM seperti MyASN menjadi alat kontrol strategis bagi organisasi. Next. Teori pendukung yang pertama seperti kontrol manajemen, yaitu membantu menyelaraskan perilaku pegawai dengan tujuan organisasi melalui evaluasi dan umpan balik. Kemudian teori agensi, di mana menekankan perlunya pengawasan agar ASN bertindak sesuai kepentingan organisasi. Kemudian teori sumber daya ini, teori ini sistem informasi seperti MyASN adalah aset strategis berbasis teknologi yang mendukung kinerja ASN. Selanjutnya, selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan subjek penelitiannya adalah pegawai BKPSDM Kota Padang yang terlibat langsung dengan aplikasi MyASN. Kemudian selanjutnya ada teknik dan lokasi, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kantor BKPSDM Kota Padang pada tanggal 8 Mei 2025. Selanjutnya, analisis data. Teknik analisis meliputi reduksi data, penyajian data dalam tema utama, dan penarikan kesimpulan untuk menyusun rekomendasi strategis. Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama, pemanfaatan MyASN. MyASN ini telah mendigitalisasi penilaian kinerja ASN dengan fitur notifikasi dan laporan real time. Sistem ini memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Next, selanjutnya, MyASN mendukung budaya kerja yang lebih disiplin dan akuntabel. Penelitian yang objektif mendorong ASN untuk meningkatkan kinerja karena hasilnya berdampak langsung pada karir dan tunjangan. Next. Kemudian dari perspektif teori sumber daya, MyASN merupakan aset strategi sistem ini membawa transformasi dari proses manual ke digital, asalkan ada komitmen dari pimpinan dan dukungan dari BKN. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya itu terkait mekanisme pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan, admin unit kerja, dan pusat BKN. Setiap peran berkontribusi untuk memastikan SKP diisi tepat waktu dan data dimonitor secara aktif melalui sistem. Selanjutnya, MyASN mendukung pengawasan berbasis data yang sistematis. Evaluasi dilakukan tiap triwulan dan seluruh aktivitas ASN tercatat sehingga mendorong budaya kerja yang partisipatif dan akuntabel. Next, pembahasan selanjutnya terkait kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi ini. Beberapa kendala yang dihadapi adalah literasi digital yang rendah, server yang lambat saat banyak pengguna, serta sinkronisasi data yang belum sempurna antara lokal dan pusat. Next, selanjutnya, selain data teknis, budaya kerja ASN yang belum terbiasa mengisi SKP secara rutin juga menjadi masalah. Upaya seperti pelatihan dan pendampingan terus dilakukan BKPSDM untuk mengatasi hal ini. Next, selanjutnya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan itu aplikasi MyASN terbukti membantu dalam meningkatkan kinerja ASN secara digital dan objektif. Namun masih diperlukan pengawasan yang lebih kuat dan pembenahan sistem agar tantangan seperti rendahnya literasi digital dan ketidaksesuaian fitur dapat diatasi. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Alfa. Baik, terima kasih kepada Lutfa Rana Nabila.
dan juga teman-teman yang telah menampilkan hasil dari laporan kuliah kerja lapangan kita pada hari ini. Baik, mungkin itu saja laporan hasil kuliah kerja lapangan kami pada hari ini. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.